Baik, selamat siang Pak. Eh, Selamat siang buat Bapak dan teman-teman sekalian. Nah, perkenalkan nama saya Lukas Ronaldi Huta Barat dengan NIM 12S19036 dari Prodi Sistem Informasi 2019. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yaitu alokasi memori dinamik. Baik, saya akan memulai presentasinya. Nah, untuk outline materinya pada topik ini itu variabel statik. Yang kedua, register variable. Yang ketiga, external variable. Yang keempat, tipe data void. Yang kelima, argumen pada command line. Yang keenam, alokasi memori dinamik. Yang terakhir, si preprocessor directive. Nah, kata kuncinya, static keyword. Ini static keywordnya. Keyword static bisa digunakan untuk tipe variable atau tipe return value dari suatu fungsi. Nah, variable static memiliki 5 ciri-ciri ya. Nah, yang memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, dialokasikan saat program start dan dialokasikan jika program sudah berakhir. Yang kedua, default nilai awalnya itu sama dengan 0. Yang ketiga, scope variable static adalah file di mana dia didefinisikan. Nah, sintaknya ada 4 ya, maaf. Sintaknya itu static tipe nama underscore variable titik koma. Nah, contohnya static integer x titik koma. Nah, static. Nah, berikut adalah code-nya ya, source code-nya untuk static keyword. Nah, static integer ini berarti akses variabelnya hanya pada file ini. Lalu static void function itu akses functionnya hanya pada file ini juga. Nah, lalu integer max over integer cure tanda dalam kurung tanda buka kurung perawal static integer biggest, di mana di sini adalah variabel di mana nilainya berada, dan juga berada di returnnya berada di antara fungsi lainnya dan sebagai fungsi pemanggil juga. Lalu if dalam kurung cure lebih besar, tanda lebih besar biggest sama dengan cure, return biggest, dan juga tadi diawali dengan tanda buka kurung perawal dan diakhiri dengan tanda tutup kurung perawal untuk menghindari error. Nah, berikut code-nya juga. Nah, berikut adalah code dari variable statiknya. Teman-teman bisa lihat code-nya di sini dan akan menghasilkan output count sama dengan 0 sampai count sama dengan 7 ya. Ini berarti dia sudah menghasilkan 8 count. Dia di sini dimulai dari 0, bukan dimulai dari 1. Oke. Berikutnya register variable. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk menambah kecepatan ya. Untuk mendefinisikan agar sebuah variabel disimpan di sebuah register jika memungkinkan atau belum tentu diterima karena jumlah register terbatas. Nah, jika tidak diterima, maka akan diberlakukan sebagai variabel otomatis. Nah, sintaknya register tipe underscore data dan nama underscore variabel. Nah, contohnya register integer x titik koma. Nah, external variable. Pada program modular, program ini dibagi-bagi menjadi modul-modul ya, dan modul dalam bahasa C diimplementasikan dengan fungsi. Nah, satu modul itu dia bisa terdiri dari beberapa fungsi dan disimpan dalam satu nama file. Nah, jika suatu fungsi di file tertentu ingin mengakses variabel di file yang lainnya, maka digunakan keyword extern. Nah, contohnya extern integer x. Nah, external variable. Nah, berikut dia
skemanya. Include stdio.h integer main, start integer x, printf, %d, strip n, x, return 0. Jika dan hanya jika integer x sama dengan 12 dan filenya itu dalam berbentuk C ya, format tipe datanya C, data.c ya, dan ini juga file tipe data filenya main.c. Nah, untuk contoh dari tadi kan contoh X tadi, berikut adalah sambungan dari contoh yang pertama, ini contoh yang kedua ya, contoh include stdio.h integer main, extern integer x, printf, %d, strip n, x, return 0. Nah, ini dia error karena ini dia error dia, dan tipe data filenya main.c dan static integer sama 12 filenya data.c. Nah, scope variable static adalah file di mana dia didefinisikan. Tipe data void. Nah, keyword void-nya berikut skemanya. Fungsi tidak mengembalikan nilai, void main void, jika dan hanya jika fungsi tanpa formal parameter, dan ini void bintang malloc dalam kurung size underscore t size, di mana pointer yang bisa ini adalah pointer yang bisa menunjuk data dengan tipe apa saja. Nah, tipe void bintang selalu menggunakan catch. Contohnya char bintang pstr titik koma integer bintang float bintang p float pstr sama dengan dalam kurung char bintang malloc 20 dalam kurung 20 titik koma pin sama dengan int dalam kurung integer bintang malloc dalam kurung 20 dengan nilai ininya 20, p float sama dengan float bintang malloc 20 titik koma. Nah, apakah perbedaan antara char bintang dengan konstanta char bintang pada sintaks str copy di bawah ini? Nah, berikut bentuk apanya ya? Code-nya char bintang str copy dalam kurung char bintang str destination konstanta char bintang str source tutup kurung titik koma. Nah, perbedaannya yaitu char bintang harus dalam berbentuk sebuah pointer dan juga ataupun juga memiliki address. Nah, sedangkan pada konstanta char bintang itu dia bisa string, konstan ataupun pointer. Nah, itu perbedaannya. Jadi pada char itu harus sebuah pointer, sedangkan pada konstanta char itu bisa string, konstan ataupun pointer. Nah, contohnya char SS sama dengan 20, titik koma, char str tanda dalam kurung siku 20 sama dengan selamat pagi. Nah, string konstannya itu yang ini, yang selamat pagi, str copy, SS selamat pagi, str copy, SS, str copy, hello, SS. Nah, ini dia error. Nah, jadi string konstannya itu selamat pagi. Nah, beberapa aplikasi seringkali harus mengambil parameter dari command lain, seperti command pada DOS, Linux untuk AI-nya. Nah, yaitu yang pertama copy file 1, file 2, lalu yang kedua delete file 3. Nah, bagaimana caranya mengambil parameter file 1, file 2, dan file 3 di atas? Yaitu dengan menambah parameter pada main program. Integer main, integer argc, char bintang argfit, dalam kurung siku, kurung. Nah, berikut code-nya. Teman-teman bisa lihat. Nah, jika program dijalankan dari DOS command atau console Linux sebagai berikut. C lebih besar dari program argc1, argc2, argc3. Argumen ke 0 adalah nama program. Argumen ke 1
sama dengan argc1, argumen kedua argc2, argumen ketiga argc3. Nah, command execution. Jadi untuk menjalankan command DOS atau Linux bisa digunakan library function system atau char bintang. Nah, contohnya include berikut adalah code-nya. Include steady.h integer main char str dalam kurung siku selamat datang di binus. Misalnya selamat datang di minus, printf system date return 0. Nah, outputnya yaitu selamat datang di binus dengan current date is itu bulan 7 tanggal 8 tahun 2007 dengan memasukkan bulan yang baru yaitu misalnya memasukkan tanggal bulan yang tahun yang baru, misalnya hari dengan tipe formatnya hari, bulan, dan tahun. Nah, lalu ini alokasi memori secara dinamik. Nah, alokasi memorinya meminta sejumlah memori atau RAM-nya yang dikelola sistem operasi untuk digunakan. Nah, sedangkan disalokasi memori yaitu mengembalikan sejumlah memori atau RAM yang tidak diperlukan lagi kepada sistem operasi. Nah, integer main dalam kurung tanda diawali dengan tanda buka kurung kurawal long name dan di koma float IP di koma titik-titik tanda dengan diakhiri dengan tanda tutup kurung kurawal. Nah, di sini tipe datanya variabel. Ini memerlukan memori untuk menampung data. Sedangkan IP adalah variabel memerlukan memori untuk juga memerlukan memori untuk menampung data. Jadi NIM sama IP di sini NIM sama IP di sini sama-sama tipe data variabel dan juga sama-sama memerlukan memori untuk menampung sebuah data. Nah, alokasi memori secara dinamik. Jadi alokasi memori digunakan untuk menampung data secara statik dan juga secara dinamik. Nah, untuk secara statik, dia memori yang pertama memori yang dialokasi dapat diberi nama variabel. Sedangkan lalu yang kedua dialokasi pada saat compile time. Yang ketiga dialokasi pada local stack memory. Yang keempat tidak berubah selama program berlangsung. Lalu yang kelima disalokasi saat program selesai. Nah, sedangkan yang kedua pada alokasi memori secara dinamik. Pertama itu memori yang dialokasi dapat diberi nama. Yang kedua dialokasi pada saat runtime. Dialokasi pada heap memori dan dapat disalokasi kapan saja. Nah, jadi terdapat ada beberapa perbedaan ya. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaannya. Lalu ini dari static memory allocation. Nah, jika integer memerlukan memori 4 byte dan sebuah float 8 byte, maka deklarasi variabel data dan i di atas ini i-nya memerlukan memori sebesar 100 dikali 9 ditambah 26 tambah 8 tambah 4 yaitu sama dengan 4504 byte. Jadi function malloc. Jadi function malloc di sini digunakan untuk mengalokasi satu blok memori secara dinamis dari heap memori. Nah, argumen ataupun actual parameternya yang dikirim kepada function ini berupa nilai yang menyatakan jumlah memori. Jumlah memorinya itu di sini dalam ukuran byte yang ingin dialokasi. Nah, sintaksnya void bintang malloc dalam kurung size underscore t size titik koma. Nah, size di sini menyatakan jumlah byte yang minta dialokasi. Jika alokasi berhasil dilakukan, maka akan dikembalikan alamat awal blok memori tersebut. Nah, jika alokasi tidak berhasil, misalnya ukuran memori yang diminta dialokasi lebih besar daripada jumlah heap memori yang tersedia, maka akan dikembalikan 0. Contohnya integer bintang A, titik koma, A sama dengan dalam kurung integer bintang malloc size of integer. Nah, lalu yang kedua, function calloc digunakan untuk mengalokasi beberapa blok atau elemen memori secara dinamis dari heap memori dan setiap elemen berukuran size. Nah, fungsi calloc secara otomatis akan menginisialisasi semua elemen dengan 0. Nah, sintaksnya void bintang calloc dalam kurung size underscore t memblok, size underscore t size dan di sini size-nya menyatakan jumlah byte per blok yaitu per elemen dan memblok menyatakan jumlah
jumlah blok atau elemen. Jika alokasi berhasil, maka akan dikembalikan alamat awal blok memori tersebut. Nah, jika tidak berhasil, misalnya ukuran memori yang diminta itu lebih besar dari jumlah heap memori yang tersedia, maka akan dikembalikan ataupun nol. Contohnya integer bintang A, A-nya sama dengan integer bintang, kalau 20 size of integer. Nah, yang ketiga fungsi relog. Nah, digunakan untuk merealokasikan kembali beberapa blok atau elemen memori secara dinamis dari heap memori dan setiap elemen berukuran size. Nah, sintaksnya void bintang relog void bintang ptr, size underscore size. Nah, size di sini menyatakan jumlah byte per blok atau per elemen, dan ptr adalah pointer ke suatu alamat alokasi memori yang size-nya akan dirubah. Nah, jika alokasi berhasil dilakukan, maka akan dikembalikan alamat awal blok memori tersebut. Jika alokasi yang tidak berhasil, misalnya ukurannya lebih besar dari jumlah heap-nya yang tersedia, maka akan dikembalikan nol. Contoh integer bintang A, bintang ptr titik koma, A sama dengan integer bintang relog ptr, size of integer. Lalu function free, di sini function free digunakan untuk mengembalikan memori. Jadi memorinya di sini dialokasikan secara dinamik kepada heap memori. Nah, biasanya free dilakukan setelah proses pemakaian memori tersebut selesai. Sintaksnya void free void bintang block titik koma. Nah, block di sini berupa variable pointer yang digunakan untuk mengacu memori yang dialokasi secara dinamik. Nah, berikut adalah kode dari integer alokasi dinamik. Nah, include std.h, include stdlib.h, teman-teman bisa lihat di sini kodenya. Bilangan 1 sama dengan integer bintang malloc size of integer, bilangan 2 integer bintang malloc size of integer. Ini juga dengan bilangan 11 ya, bilangan 11, bilangan 12, bilangan 13. Jadi bintang bilangan 13 ini sama dengan bintang bilangan 11, bintang spasi bintang bilangan 12. Nah, berikut sambungannya dari kode yang sebelumnya. Teman-teman bisa lihat mana local stack memorinya, local stack memory dan heap memorinya. Nah, berikut adalah kode dari array dynamic. Teman-teman bisa lihat include std.h, include stdlib.h, f-flash std, printf-nya jumlah elemen. Lalu di sini printf masukkan %d bilangan, lalu dibalik, printf dibalik. Dan di sini bukan return 0, yaitu di sini kita gunakan return 1. Nah, sintaksnya berikut sintaksnya sambungan dari kode yang tadi. Jadi integer bintang art, printf jumlah elemen, scanf %d dan n, array dengan integer bintang malloc n bintang size of. Nah, di sini jumlah elemennya 3. Dan di sini teman bisa lihat ininya local stack memory dan heap memory. Nah, teman-teman bisa lihat sintaksnya, kodenya. Jadi jumlah elemennya 3, kita input 3 bilangan, misalnya 11, 22, 33, maka akan dibalik 33, 22, 11. Nah, ini kode dari array of pointer of dynamic structure. Nah, teman-teman bisa lihat struct takat, char name 9, float, misalnya IPK, measurement struct takat, bintang takatnya 100, float total sama dengan 0, koma rata. Nah, teman-teman bisa lihat di sini local stack memory dan heap memorinya. Nah, akad I di sini sama dengan struct takat bintang malloc dengan kurung size of struct takat. Berikut kodenya juga teman-teman bisa lihat. Nah, makro di sini didefinisikan menggunakan pagar ataupun hashtag define. Nah, jadi di sini biasanya diletakkan di awal program. Nah, lingkupnya mulai dari posisi di mana awal dia didefinisikan sampai akhir program. Nah, makro yang didefinisikan di suatu program tidak dikenal di program lain. Nah, include std.h, ini kode dari source code dari makro, define error printf error, strip n, measurement,
integer x sama dengan 0, integer y sama dengan 35, if x sama dengan 0, error, else-nya y sama dengan y strip x, return 1. Di sini makro biasa dan ini makro dengan parameter, teman-teman bisa lihat code-nya. Jadi di sini dia x-nya 10, x-nya 10, y-nya 35, sedangkan yang ini tadi x-nya 0, y-nya 35. Jadi pada makro dengan parameter ini tidak menggunakan if else ya. Ini ketiga makro dengan multiline. Jadi multiline dia ada 3 ya. Lebih dari 2 multiline. Teman-teman bisa lihat source code-nya ini. Nah, pointer to function. Nah, jadi pointer to function berisi alamat dari sebuah fungsi di dalam memori. Sintaksnya yaitu return underscore type, yaitu bintang nama underscore pointer parameter. Contohnya integer, bintang compare integer a, integer b. Artinya compare adalah nama pointer to function yang menunjuk sebuah fungsi yang mengembalikan nilai tipe integer. Dan fungsi tersebut mempunyai 2 parameter bertipe integer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya dengan deklarasi di bawah. Integer compare, integer a, integer b. Nah, artinya compare adalah nama fungsi yang mengembalikan tipe integer dan mempunyai 2 parameter bertipe integer. Nah, ini dia. Kita saksikan sama-sama source code-nya. Nah, si preprocessor directive. Nah, jadi pemrosesannya itu dilakukan sebelum program dikompilasi. Dan preprocessor directive diawali dengan tanda pagar. Contoh pagar include nama file, pagar include nama. Bisa juga dengan tanda. Jadi include di sini bisa digunakan tanda lebih kecil lebih besar dan tanda petik ya. Lalu di sini ketiga define identifier replacement text. Contohnya pagar define PAI 3,14. Preprocessor define juga bisa digunakan untuk membuat makro. Nah, berikut code-nya. Jadi di sini preprocessor operator define syntax itu define identifier, define identifier menggunakan tanda kurung dengan tidak menggunakan tanda kurung. Jadi dia di sini akan mengembalikan nilai true ataupun non zero jika di identifier didefinisikan dan false null. Jika divided false null jika identifier tidak didefinisikan. Nah, kalau pada program ini dia di sini dia menggunakan divc. Nah, pada divc tidak ada fungsi delay seperti pada turbo C, tapi ada fungsi sleep yang artinya sama. Jika ingin membuat program yang bisa dikompilasi pada turbo C dan divc, maka bisa digunakan preprocessor conditional. Nah, kompilasinya seperti yang di samping ini sebelah ini ya. Berikutnya, program ini dikompilasi untuk di turbo C, code-nya ini. Code dari si preprocessor directive. Nah, hanya ini saja presentasi dari saya mengenai topik dari pointer to function, lokasi memori dinamik. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian Pak, terima kasih Pak.